Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini ketemu lagi dengan saya pribadi, Farasunan Nugraha, tentunya dalam penanganan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan berikan suatu rangkaian gerakan untuk mengatasi penyakit saraf tersebut. Nah, pada rangkaian ini saya bagi menjadi 3 teman-teman, di mana video ini adalah rangkaian gerakan yang pertama atau bagian pertama part 1. Nah, mungkin nanti di video selanjutnya saya akan upload lagi part yang kedua dan part bagian yang ketiga. Nah, di video yang bagian pertama ini saya akan berikan suatu gerakan basic atau dasarnya terlebih dahulu. Nanti di video yang kedua atau bagian part yang kedua, video yang ketiga, itu akan saya menambah suatu gerakan yang sedikit sulit. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa menangani penyakit saraf tersebut ini harus bertahap atau step by step. Tidak ada penanganan saraf tersebut itu yang instan, langsung sembuh. Yang instan saja seperti operasi itu tuh kita masih merasakan suatu rasa sakit. Banyak di luar sana pasien-pasien yang menangani penyakit saraf tersebut secara instan, yaitu operasi, itu justru tidak sembuh, malah tambah sakit. Makanya menangani penyakit saraf tersebut ini harus step by step. Nah, di video pertama ini kalian harus menguasai apa? Menguasai suatu gerakan basic terlebih dahulu untuk kalian nanti bisa lanjut kepada gerakan yang kedua dan gerakan yang ketiga, atau part kedua dan part yang ketiga. Lanjut saja bagaimana gerakannya, simak sampai akhir karena ini sangat penting bagi kalian. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke gerakannya, pada video yang pertama atau part yang pertama ini, saya menyarankan bagi kalian penderita penyakit saraf tersebut di area pinggang sini atau di area lumbal, itu alangkah baiknya kalian memakai pengencang terlebih dahulu. Nah, kalau kalian di rumah ada yaitu tagen atau korset yang digunakan untuk mengencangkan area pinggang, kalian pakai terlebih dahulu karena ini adalah bagian tahap awal. Nah, bagaimana jika kalian tidak punya? Ya, kalau tidak punya juga tidak apa-apa. Yang penting ketika melakukan gerakan atau melakukan suatu latihan senam ini, kalian tidak terlalu berlebihan. Jadi pelan-pelan saja kalau kalian tidak punya. Kalau kalian punya pengencang ini akan lebih aman teman-teman. Nah, kita pakai terlebih dahulu ya untuk melakukan suatu peregangan. Nah, di sini saya pakainya tagen teman-teman. Tagen yang biasanya digunakan untuk memakai jarik ya di sini. Tapi ada juga yang memakai korset. Nah, silahkan. Yang penting pada bagian pinggang itu ada pengencang atau pengamannya. Kemudian perut ini kan juga sedikit kencang kalau pakai tagen seperti ini. Nah teman-teman, ini adalah penampakan ketika saya sudah menggunakan tagen atau menggunakan suatu korset. Nah, kita langsung aja masuk pada gerakan untuk menangani penyakit saraf tersebut yang basic terlebih dahulu atau dasarnya terlebih dahulu. Kita akan melakukan suatu gerakan ini, dan gerakan ini silahkan kalian coba di rumah untuk melakukan terapi secara mandiri di rumah. Nah, kita akan tidur seperti ini teman-teman. Posisikan tidur lurus. Ada bantal ya teman-teman. Ada bantal. Kemudian ujung kaki itu untuk gerakan yang pertama ini teman-teman, kita lakukan gerakan seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini dilakukan seperti ini rutin teman-teman. Jika kalian mau tidur ataupun bangun tidur, kalian harus melakukan peregangan seperti ini. Bagi kalian yang tidak mempunyai korset atau tidak mempunyai suatu tagen untuk pengencang, tidak apa-apa. Yang penting kalian itu tidak melakukan gerakan secara terforsir atau berlebihan. Nah, ini dilakukan, dihitung ya teman-teman. Kalau bisa dihitung 1 sampai 10. Kemudian diulangi sebanyak 3 kali aja. Kalau masih kurang bisa menambah 4 kali atau 5 kali. Nah, biasanya nih kalau saya awalan dulu, saya lakukan gerakan ini
Ini saya hitung 1 sampai 10. 1 2 3 4 5 6 7. Pelan-pelan aja teman-teman. 8 9 10. Kemudian saya istirahat. Setelah istirahat itu saya ulangi lagi 1 sampai 10. Kemudian istirahat, saya ulangi lagi ketiga kalinya 1 sampai 10. Kemudian saya istirahat dan melanjutkan ke gerakan selanjutnya. Nah, biasanya saya hitung 1 sampai 10 dan diulangi sebanyak 3 kali. Nah, kalian bisa mencoba. Ini gerakan yang sangat sederhana, tetapi efeknya sangat luar biasa. Karena apa? Karena otot di bagian sini, betis, ini namanya otot gastrocnemius, ini akan bergerak. Kemudian akan menggerakkan otot di bagian hamstring, di bagian paha belakang. Kemudian nanti akan merambat ke sini, pantat. Itu manfaatnya sangat luar biasa. Kalian bisa melakukan gerakan ini teman-teman. Itu adalah gerakan yang pertama. Kemudian teman-teman, untuk gerakan yang kedua, itu kakinya ditekuk ke atas seperti ini. Seperti ini dua-duanya. Kemudian kita membukanya, kita mau melakukan peregangan di area selangkangan teman-teman. Nah, bagaimana? Seperti ini teman-teman. Perlahan-lahan aja ya. Ini kemudian kita buka dan diangkat lagi. Nah, kita akan melakukan peregangan di area selangkangan. Sama seperti yang awal tadi, ini juga dihitung 1 sampai 10. Diulangi sebanyak 3 kali. Nah, kalau sudah 10, istirahat, kemudian diulangi lagi. Nah, ini adalah gerakan basic. Gerakan basic itu dilakukan dengan tidur teman-teman, kita terlentang. Nah, gerakan seperti ini wajib dilakukan ketika kalian mau tidur ataupun bangun tidur. Wajib sekali teman-teman untuk melakukan suatu gerakan latihan ini. Nah, ketika sudah diulang sebanyak 3 kali, pasti di bagian selangkang ini akan mengalami peregangan dan rasanya akan enak teman-teman. Silahkan kalian mencoba gerakan yang kedua ini. Perlahan-lahan aja, tetapi pasti teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan melakukan peregangan di area pergelangan kaki hingga ke bagian pantat, di mana otot pantat ini adalah otot piriformis teman-teman. Nah, itu peregangannya bagaimana? Untuk gerakan yang ketiga ini sangat sederhana juga. Kalian hanya melakukan ekso dan endo rotasi bagian kaki teman-teman, seperti ini. Nah, dibuka, ditutup. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, ini sama seperti tadi, dihitung 1 sampai 10, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Perlahan-lahan aja dirasakan rasa sakitnya, kita cari titik rasa sakitnya, kemudian dirasakan. Nah, rasa sakit itu akibat karena otot-ototnya belum regang dan tulang-tulangnya belum regang. Nah, makanya kita cari rasa sakitnya, kemudian kita lakukan gerakan peregangan, ditahan, nanti insya Allah akan lemas teman-teman.
Kemudian teman-teman, kita akan melakukan peregangan pada area pantat dan area pinggang. Bagaimana caranya? Caranya kakinya seperti ini. Kemudian salah satu kaki itu dinaikkan teman-teman, seperti ini. Nah, dinaikkan seperti ini. Kalau belum bisa seperti ini, ya sedikit diturunkan. Yang diturunkan adalah pengganjalnya ini. Kalau saya di sini adalah kaki kanan pengganjalnya. Diturunkan teman-teman. Kalau belum bisa full seperti ini, sedikit diturunkan seperti ini teman-teman. Nah, ketika melakukan peregangan ini adalah caranya, yaitu kaki yang di atas ini didorong menggunakan tangan di bagian kiri, seperti ini, ke depan sana. Nah, satu. Kemudian tangan yang bagian kanan ini ada menempel di bagian paha pengganjalnya. Nah, begini. Dihitung teman-teman, 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Seperti ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Kemudian istirahat. Setelah istirahat, diulangi lagi teman-teman. 1 2 sampai dengan 10, istirahat. Kemudian diulangi ketiga kalinya. 1 2, perlahan-lahan aja. 3 4 5 sampai dengan 10. Nah, tidak hanya salah satu kaki, tetapi keduanya, yang sakit ataupun yang tidak sakit, harus kalian lakukan sama seperti ini. Nah, seperti ini dinaikkan. Kemudian tangan sekarang ganti tangan kanan untuk mendorongnya. 1 2, kaki tangan kiri menempel pada paha pengganjalnya, seperti ini. Nah, ini adalah gerakan yang sangat sederhana, tetapi efeknya luar biasa teman-teman. Kalau belum bisa lurus seperti ini, ya sedikit diturunkan seperti ini. Yang penting didorong teman-teman. Nah, seperti ini. Sama, dihitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. Selanjutnya teman-teman, masih sama, kita akan meregangkan pada bagian pinggang dan bagian pantat, tapi gerakannya yang berbeda. Seperti ini. Ini sama seperti ini. Kemudian kaki dinaikkan ke atas ini teman-teman. Nah, kaki yang sakit, nanti kaki yang tidak sakit juga sama, jadi harus imbang kanan dan kiri. Nah, kalau biasanya penderita penyakit saraf tersebut ini akan kesulitan mengalami kaki seperti ini atau melakukan gerakan ini. Kalau kesulitan belum bisa seperti ini sedikit diturunkan. Nah, kemudian baru kita lakukan gerakannya. Bagaimana gerakannya? Gerakannya adalah seperti ini. Nah, sedikit dinaikkan. 1 2 3 4 5. Nah, yang paling penting adalah kaki yang sakit itu menumpu teman-teman, menumpu pada pengganjalan kaki ini, seperti ini. Semampunya terlebih dahulu aja, pelan-pelan. Dihitung 1 sampai 10 teman-teman, diulangi sebanyak 3 kali, sama seperti awal tadi. Nah, kalau sudah bisa nanti perlahan-lahan dinaikkan, ditambah lagi seperti ini. Kalau segini sudah berani bisa, nanti perlahan-lahan dinaikkan lagi sampai dengan segini. Nah, tinggi. Ini pengaruh sekali teman-teman di area pantat, nih pantat ini sama paha, kemudian pinggang itu rasanya melakukan peregangan ini rasanya Pak sedikit ada celeng gitu teman-teman. Saya bisa melakukan atau memberikan suatu contoh gerakan-gerakan ini karena saya mengalami suatu menderita penyakit saraf tersebut. Dan gerakan-gerakan ini saya anggap adalah gerakan efektif yang harus dilakukan setiap pagi atau setiap mau tidur teman-teman. Bangun tidur melakukan,
kemudian mau tidur juga lakukan. Diulangi ya teman-teman, kemudian istirahat, diulangi sebanyak 3 kali. Satu kali percobaan dihitung 1 sampai 10. Supaya imbang, kalian juga melakukan pada kaki yang tidak sakit. Nah, seperti ini. Perlahan-lahan saja, jangan pernah dipaksakan. Selanjutnya, ini yang terakhir, gerakan basic yang terakhir yang harus kalian lakukan dalam rangkaian gerakan video part yang pertama ini adalah seperti ini teman-teman. Tidur, kemudian ini kaki satu ditarik mendekati perut, nah mendekati dada seperti ini. Harus nempel ya teman-teman, diusahakan. Ini dihitung 1 sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian istirahat, kemudian diulangi lagi. Sama seperti gerakan-gerakan sebelumnya, dilakukan sebanyak atau diulangi sebanyak 3 kali. Hitung 1 sampai 10, diulangi sebanyak 3 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selanjutnya istirahat, ulangi lagi banyak 3 kali. Dan setelah sudah, jangan lupa kaki kiri juga. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan istirahat, ulangi lagi sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi adalah suatu gerakan pada video bagian pertama ini. Nah, kalian harus menguasai gerakan-gerakan pada part yang pertama ini. Kalian ketika mau bangun tidur, mau tidur, kalian harus melakukan suatu peregangan itu tadi. Dan alangkah baiknya kalian menggunakan pengaman bagian pinggang. Kalau kalian tidak punya, ya tidak apa-apa. Yang penting jangan melakukan gerakan terlalu berlebihan atau terforsir. Nanti malah justru berbahaya. Jadi perlahan-lahan aja. Kalau batas yang saya berikan itu kan 1 sampai 10, hitung 1 sampai 10, kemudian diulangi sebanyak 3 kali. Kalau kalian belum mampu, ya dihitung 1 sampai 5 atau 1 sampai 8, diulangi sebanyak 2 kali. Tidak apa-apa. Yang penting bertahap, step by step. Nah, teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan simak terus, nantikan terus video pada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Saya akan berikan suatu gerakannya. Oke, langsung saja. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.